mengubahkan, memuaskan, menolong kami Tuhan, menghapus air mata kami. Sungguh-sungguh kami mengalami jamahan tangan-Mu. Kami bahagia di dalam Engkau, kami bahagia berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal 25. Ayat 1 sampai 9. Ini ya, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Ini Keluaran 25 ini ya, dimulai dengan korban bahan-bahan untuk pembangunan tabernakel. Ya, dalam Keluaran 25 dimulai dengan korban bahan-bahan untuk pembangunan tabernakel, pengorbanan, korban bahan-bahan untuk pembangunan tabernakel. Itu Keluaran 25 dimulai dengan korban bahan-bahan untuk pembangunan tabernakel. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 dibagi menjadi 3 bagian. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Keluaran 25 ayat 1 sampai 2 itu dasar pembangunan tabernakel. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Keluaran 25 ayat 1 sampai 2, dasar. Ya, mari kita baca Keluaran 25 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Ya, terdorong hatinya, rela hatinya, ridlah hatinya, rela, ya. Haruslah kau pungut persembahan khusus kepadaku itu. Haruslah kau pungut persembahan khusus kepadaku. Jadi ini yang pertama, dasar. Keluaran 25 ayat 1-2 itu menunjuk pada dasar ya, pembangunan tabernakel. Yang merupakan dasar atau motivasi pembangunan tabernakel yaitu A. Tadi, hendaklah engkau memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya atau ridlah, rela hatinya. Jadi yang merupakan dasar atau motivasi pembangunan tabernakel ialah A. Hati yang rela untuk memberi. Hati yang rela untuk memberi. Jadi ini pembangunan tabernakel dulu zaman Musa secara fisik jasmani, sekarang pembangunan tubuh Kristus secara rohani. Dasarnya yang pertama adalah hati yang rela. Sekali lagi permisi, bukan otak, bukan kekayaan, bukan dasarnya hati yang rela. Hati yang rela. Hati yang rela untuk memberi. Artinya, hati yang rela untuk memberi artinya tanpa paksaan, tanpa ancaman, tidak awas kalau tidak memberi dan lain-lain, tidak. Tanpa paksaan, tanpa ancaman. Ya, ada juga sekarang yang ditakut-takuti. Wah, kalau tidak memberi awas. Satu waktu sidang jemaat di sini ya. Jadi menunjukkan SMS kepada saya, wah ini Pak, kalau saya tidak memberi nanti terkutuk, nanti ini, waduh. Saya bilang, sudah saya yang tanggung.
Ya, saya yang tanggung. Jadi ini SMS maksudnya dari hamba Tuhan lain. Saya yang tanggung, bilang, "Enggak usah takut, saya doakan, saya yang tanggung. Kalau ada kutukannya saya yang tanggung." Masa orang suruh korban diancam, awas kalau tidak memberi, ini bahaya, ini wah. Ini sekarang macam-macam ini, ya. Jadi tanpa paksaan, kalau hati rela itu tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa pamrih. Tanpa pamrih, ada juga orang memberi untuk pamrih, untuk menguasai orang lain. Dia memberi kelihatan baik tapi untuk menguasai. Ada juga memberi untuk menjilat. Nah, kalau yang bawah menjilat, cari muka sama yang atas. Kalau yang atas memberi, nah, ayo kamu ya, nah, saya pegang, harus gini. Nah, ini pamrih, ya. Bukan begitu. Tabernakel itu pembangunan tubuh Kristus dasarnya hati yang rela, tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa pamrih. Jadi, ya, menerima pengajaran tabernakel. Tabernakel secara fisik sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang ajarannya. Menerima pengajaran tabernakel juga harus dengan hati yang rela hati. Tidak ada paksaan juga. Ya, para hamba Tuhan yang datang ke sini belajar, kalau saudara 1 minggu ini merasa wah kok begini ya, wah kok begini, tidak mengapa kalau Bapak Ibu mau pulang besok, mungkin hari ini silakan. Daripada hati terpaksa, wah saya kok disuruh begini, suruh puasa, suruh begini, wah enggak mau aku, dipersilakan. Jadi daripada Bapak Ibu di sini dengan hati terpaksa, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Jadi menerima pengajaran tabernakel juga harus dengan hati yang rela. Hati yang rela. Sidang jemaat juga ya, menerima pengajaran tabernakel dengan hati yang rela. Salah satunya saya sudah katakan, kalau minum susu dengan makan makanan keras itu ya beda. Kalau minum susu glek selesai. Tapi kalau makanan keras, pengajaran tabernakel ini memang agak lama. Nah, sidang jemaat di sini juga hati yang rela. Kalau mau masuk pembangunan tubuh Kristus, menerima pengajaran ya hatinya harus rela. Harus, kok lama ya, kok ini harus rela. Kalau hati sudah rela ya enggak ada lah, lama sedikit enggak ada itu. Hati yang rela itu, ya, hati yang rela. Baik. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi dulu waktu Musa diperintah Tuhan membangun tabernakel secara fisik dimulai dengan pengorbanan. Ya, dengan hati yang rela. Ya, dengan hati yang rela. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Mari. Sebab jika kamu rela untuk memberi, ya, maka pemberianmu akan diterima. Ya, kamu memberi dengan rela, maka pemberianmu akan diterima. Terus? Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, ya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Iya, terima kasih. Jadi ini pemberian kita diterima oleh Tuhan kalau rela hati. Ya, ditambah 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Bukan saja diterima oleh Tuhan, tapi Tuhan juga melimpahkan kasih karunia-Nya kalau kita rela memberi. Ya, mari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, malah sanggup. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini kalau kita memberi dengan rela hati, dan sukacita, baik waktu, tenaga. Di gereja ini ya ada waktu. Jangan buru-buru. Di gereja ini harus rela mempersembahkan waktu. Beribadah harus rela. Jangan sedikit-sedikit soal lihat jam. Wah, jam berapa? Wah, bahaya itu ya. Jadi kalau kita memberi dengan rela hati, sukacita, maka pemberian itu diterima oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau tidak rela ibadah, memang datang ibadah, datang melayani, tapi tidak rela, waktu saja dan waduh lama waktu, wah begitu. Loh, permisi toh, lawannya mengasihi ya tidak mengasihi, benci. Kalau orang tidak rela itu beribadah dengan tidak rela dan lain, malah Tuhan membenci, percuma dia beribadah. Lawannya tidak mengasihi ya membenci. Orang yang tidak rela dalam ibadah pelayanan, tidak rela dalam pembangunan tabernakel,
Harus rela. Ya, harus rela itu. Ya, bahkan bukan saja mengasihi, kalau kita memberi dengan rela hati sukacita, maka pemberian kita diterima dan Tuhan mengasihi kita. Hati-hati, lawannya Tuhan tidak suka, membenci orang yang tidak rela itu. Bahkan Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk apa? Ya, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita untuk, pertama, untuk memelihara kehidupan kita sampai tidak kekurangan. Sampai tidak kurang. Nah, ini dasarnya, hati yang rela. Memberi waktu, tenaga, semua berikan kepada Tuhan. Ini hati rela. Maka Tuhan menerima pemberian itu. Dan Tuhan mengasihi kita. Bahkan melimpahkan kasih karunia. Untuk memelihara hidup kita secara berkecukupan, tidak berkekurangan. Dan kedua, melimpahkan perbuatan-perbuatan kebajikan. Melimpahkan perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi kita hanya berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kita memberi dengan rela hati, ya, beribadah dengan rela hati, ya, nah ini kita hanya melimpahkan perbuatan-perbuatan kebajikan. Melimpahkan perbuatan-perbuatan, melimpah dalam perbuatan kebajikan. Itu dalam Wahyu puncaknya perbuatan kebajikan itu diinventarisir, dikumpulkan sampai puncaknya nanti Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-8. Mari. Dan kepadanya dikaruniakan supaya komputer terjemahan lama. Komputer terjemahan lama. Ya, mari. Silakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan benar kalau terjemahan baru. Ya, terus terima kasih. Kalau di terjemahan lama, karena kain kasa halus itulah ibarat segala kebajikan. Perbuatan kebajikan. Puncaknya nanti menjadi pakaian putih berkilo-kilo. Itu perbuatan kebajikan kita. Perbuatan kebajikan dikumpulkan sampai menjadi pakaian putih berkilo-kilo, pakaian mempelai. Nah, ini dari sini kerelaan hati. Jadi siang ini season 1 ini dalam puasa diperiksa hati, dasar pembangunan tubuh Kristus. Itu saja. Ini dasar pembangunan tubuh Kristus itu yang pertama itulah hati yang rela untuk memberi. Hati yang rela untuk memberi. Ya, itu dasarnya. Kalau kita mau masuk pembangunan tubuh Kristus, sekarang dulu pembangunan tabernakel, sekarang pembangunan tubuh Kristus mempelai wanita, dasarnya hati rela kita memiliki pakaian mempelai itu. Dasar hati yang rela. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sebaliknya kalau tidak rela, dibenci oleh Tuhan. Tidak dikasih, dibenci justru. Sekalipun dia beribadah, sekalipun tapi tidak rela hatinya. Di gereja rasa, kok lama, kok ini. Wah, bahaya orang semacam itu. Tidak ada kerelaan. Ya, kadang-kadang kan juga kok, kalau kita memberi misalnya apa, ya ini. Nah, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau tidak sampai, oh ya, mari silakan. Oh ya, sudah. Tidak ada nilainya itu. Tidak ada nilainya. Harus dengan rela. Itu baru ada kaitan dengan pembangunan tabernakel tubuh Kristus. Kalau kita hanya ya sudah aku main hari ini, ya sudah mungkin main musik, ya sudah, wah aku sebenarnya tidak ada kaitannya, percuma, tidak ada kaitannya dengan tubuh Kristus, tidak ada kaitannya, harus hati yang rela. Makanya tadi maaf loh Bapak Ibu hamba Tuhan, gembala-gembala tidak diusir loh, bukan, maksud saya kasihan daripada di sini 2 bulan tinggalkan jemaatnya tapi hatinya tidak rela, nggak ada gunanya. Bukan diusir loh ya, jangan salah mengerti. Saya menolong daripada jemaat ditinggalkan, istri ditinggalkan. Wah, ngapain di sini hatinya? Wah, apa sih ini? Wah, kok suruh puasa, suruh doa semalam. Wah, apa? Nah, lebih baik kembali, jangan. Ya, tidak ada gunanya. Hati yang rela. Pembangunan tubuh Kristus, hati yang rela. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tadi kembali ke Keluaran 25. Keluaran 2. Yang dipersembahkan adalah persembahan khusus tadi. Keluaran 25 tadi. Kitab Keluaran pasal 25. Di ayat 2. Katakanlah